Berita terbaru, katanya Buri Barit ditawari Intel uang sebesar ratusan juta rupiah. Aku mau bilang samamu, sok penting loh. Terus apa pentingnya hidupmu di negara ini, Wuri? Sehingga kau harus dihargai ratusan juta rupiah. Kayak ada aja kau simpan rahasia negara, sehingga Intel harus membayar kau ratusan juta rupiah. Intel mana itu? Intel polisi atau Intel TNI atau Intel dari negara Singapura? Hah? Yang mana satu? Ada rupanya rahasia negara yang kau simpan. Banyak kali gayamu. Saya dipepet. Menurut saya itu Intel. Wuri, udah kau pastikan itu Intel? Kalau memang betul Intel mau ngasih kau uang ratusan juta rupiah, mana rekamannya? Mana foto-fotonya? Mana videonya? Aku pun juga bisa ngaku-ngaku. Kemarin aku di pasar ketemu sama Donald Trump. Diajak Donald Trump aku makan lontong. Katanya Gedung Putih itu katanya bisa kutempati untuk usaha buka kos-kosan. Aku juga bisa bilang, aku kemarin ketemu lo itu sama Vladimir Putin. Iya, mau investasi dia di YouTube-nya Opung Parbella. Katanya aku akan dihadiahi ada 15 hektar ladang minyak di Rusia. Banyak kali kau mimpi. Sekarang kutanya dulu sama kau, ya. Kutanya dulu sama kau. Waktu kau dipepet sama Intel, itu kejadiannya pagi, siang, sore atau malam? Waktu kejadian kau lihat jam nggak? Mana tahu waktu itu jam 2 malam. Tanya mimpinya kau, enggak? Saya pernah itu dipepet oleh seseorang, terus terang aja Intel ya, Intel di sana. Dan mendekati saya dipepet di dekat parkiran, saya digeser di teras, istilahnya menawari. Ngomongnya gini, Mbak Wuri itu kan teman-temannya aktivis nasional. Tolonglah Mbak Wuri, ini ada uang bisa untuk kegiatannya Mbak Wuri. Bahasanya seperti itu. Miliaran atau triliunan? Enggak, ratusan juta. Ya. Saya sudah pernah itu saya sampaikan kepada Pak Roy. Saya sudah sampaikan. Sebentar dulu, kawan-kawanmu tokoh nasional. Biar kusipil dulu kawanmu ya. Kawanmu itu Roy Suryo, Tipa, Michael Sinaga Sentana TV, ya kan, si Janes. Baru Mama Tompel yang kemarin itu di Rakyat Bersuara, ya, yang ada nyangkut di giginya, mangapnya besar kali. Sebutkan dulu satu tokoh nasional yang mana? Untuk kegiatan. Dari mukamu aja nampak kali kau pembohong kau. Saya dipepet. Mbak Wuri kan banyak temanya tokoh nasional. Ini uang ratusan juta untuk kegiatan Mbak Wuri. Wuri Sableng. Wuri. Wiro Sableng itu Opung Parbella. Bagus-bagus kok nama orang itu. Wiro Sableng, bukan Wuri Sableng. Ada Pak Roy. Ditawari, sudah dipepet sebelumnya 2 hari itu ditelepon terus-terusan saya. Ternyata maunya apa ini? Nggak pernah saya angkat telepon, nggak pernah saya mau itu. Nggak saya kasih space buat Intel di Solo itu. Ya, terus kalau pengalaman saya di Jakarta, Mbak Wuri, kalau ada orang nelpon kita berhari-hari terus-terusan ini biasanya lagi duit. Iya. Minta duit. Ya, ternyata dia mendekati saya, menawarkan itu katanya untuk kegiatan seminar politik katanya. Monggo silahkan. Entah itu politik, entah itu ekonomi, monggo. Mbak Wuri kalau mau ambil silahkan. Tinggal bilang aja berapa. Bukan buat nyetak buku. Enggak ya? Enggak ditawarin nyetak buku ya. Nah, terus saya bilang dengan bahasa Jawa, matur nuwun peen, emploen, saya bilang gitu sampai Enggak kau bilang sama Intel itu, Bapak mau Pak, leher dan darah Bapak itu halal buat saya. Hah? Darah Bapak halal loh, bentar lagi buat saya loh. Jangan Bapak suap-suap saya. Saya nggak bisa disuap Pak. Masa ratusan juta, nggak bisa 2 miliar Pak.
Aku bilang sama kau Wuri, ya, sedangkan pelaku utama Roy Suryo nggak pernah itu ditawari uang ratusan juta. Nggak pernah ada pengakuan dari Roy Suryo begitu. Tiba nggak pernah begitu, Rismon apa lagi? Apa pentingmu Wuri Baret? Kegiatan seminar politik? Banyak kali gayamu, tak apa-apa aja kau bilang. Makanya aku tanya dulu sama kau. Waktu kau kemarin itu dipepet polisi, kau lihat nggak jam berapa? Pastikan dulu itu jam 2 siang atau jam 2 malam. Artinya apa? Kalau jam 2 malam berarti kau lagi mimpi. Kalau jam 2 siang berarti kau lagi ngelindur. Ngelindur iya, mana tahu dia lagi tidur siang. Tapi memang kayak gitu Mbak Uri. Orang kalau lagi capek, memang gitu suka ngelindur dia. Kenapa rupanya Mbak Uri? Berat kali rupanya hidupmu. Hah? Tolong dulu ya untuk bapak-bapak di kepolisian yang merasa sebagai intel dan juga bapak-bapak yang di TNI yang merasa sebagai intel. Tolong dulu Pak, pastikan dulu apa betul ada anggota Bapak yang memang menjumpai si Uri mau ngasih uang ratusan juta rupiah. Karena dia ternyata sudah bagian dari tokoh nasional. Tokoh nasional. Sedangkan Roy Suryo tiba sama si Rismon nggak pernah itu dikatakan katanya ditawari uang ratusan juta rupiah. Banyak kali gayamu, kawin ditawari. Gak malu kau ngomong begitu. Aduh. Nah, tapi memang iya ya. Jadi kemarin itu ya di persidangan setelah sidang Siti Pak kan keluar-keluar itu. Saya mau tantang Joko Widodo. Saya sudah katakan kemarin di TV. Kalau misalnya Joko Widodo harus hadir di persidangan, udah dibilang Pak Bang Firmanto, iya Pangaribuan, iya, Pak Jokowi datang, iya. Yang namanya Tifa, aku bilang sama kau, ya, Bapak Joko Widodo itu nggak akan pernah berat langkah untuk datang ke dalam persidangan, nggak pernah. Karena apa? Posisinya sebagai pelapor. Kan lucu kalau misalnya posisinya sebagai pelapor, sebagai korban, beliau nggak datang ke persidangan, itu lucu. Yang lucu kalau misalnya yang jadi tersangka nggak datang ke persidangan, diberikan kuasa kepada pengacara. Itu baru yang umum terjadi. Tapi kalau namanya pelapor, udah pelapor dia korban, bodohlah dia melaporkan diri, melaporkan kalau misalnya dia nggak mau hadir di persidangan. Kan begitu, itu aja biar tahu kalian yang diapakan, yang diglorifikasi. Itu aja yang diapakan, yang diributkan. Hah? Sama kayak Roy Suryo, G30 SPKI. Kami ini seolah-olah G30 SPKI. Begitu juga si Tipa. Hah? Lihat ini kakak saya, seperti G30 SPKI. Kalau dia kemarin, kalau saya tanggal 29, waktu di bredel apartemen saya. Banyak kali gayamu. G30 SPKI. Emang ada G30 SPKI nangkap perempuan? Yang ditangkap perasaan jenderal semua itu. Bangga aja, ya. Nah, jadi penangkapannya Roy Suryo, ya, itu menurut kepolisian, karena kepolisian Polda Metro Jaya sebagai tergugat pada saat itu di persidangan pra-peradilan mengatakan bahwasanya semuanya sudah sesuai dengan SOP. Jadi gini, untuk masalah penggeledahan, kita juga lihat di videonya bahwa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah profesional, ya, dengan diketok, kemudian diantar, dibukakan. Jadi yang dianggap seperti teroris atau pakai masker itu tidak benar. Ya, itu fakta di lapangan tidak seperti itu. Jadi penyidik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan dalam undang-undang. Iya, maksudnya Pak, sebelum menangkap Bapak WA dulu ke Roy Suryo. Biar sempat dia beli kursi roda sama penyangga leher. Itu ya maksudnya Pak. Bapak ini gimana? Dia nggak ngerti Roy Suryo aja. Jadi kemarin dinampakkan di persidangan video penangkapannya Roy Suryo. Nggak ada tuh pemaksaan apa-apa. Bapak polisi pun juga datang katanya pakai masker. Nggak ada pakai masker. Kayak nangkap teroris. Nggak ada itu kayak nangkap teroris. Udah sesuai semuanya seperti SOP, ya, sesuai dengan SOP, ya, sesuai dengan standarnya, ya. Nggak ada tuh nangkap kayak teroris pakai masker, ya kan, begitu kan, ya, kayak ini bilang konstitusi kemarin waktu belum pecah kongsi. Kesini di nama GoPro pecah kongsi orang itu. Bukan nih videonya, video penangkapannya nih.
Coba kalian bandingkan dulu ya, aku sudah sertakan di situ video penangkapannya Roy Suryo dengan penangkapan para jenderal oleh PKI ya. Coba sebutkan dulu, tolong tulis di kolom komentar apa yang jadi persamaannya. Hah? Bagian mana yang sama? Hah? Kita lihat dulu bagian mana yang sama. Satupun dari anggota polisi tidak ada yang memakai masker. Dan mereka membawa surat ya, tidak ada yang memakai masker. Jadi bisa dilihat ya, nggak ada tuh. Kalau di film itu G30 SPKI yang datang tentara. Nah, di rumah Roy Suryo ya yang datang Polda Metro Jaya. Itu yang pertama, baru perbedaan kedua. Yang ditangkapi di film G30 SPKI itu jenderal, kan begitu. Nah ini yang ditangkap itu mantan Menpora. Ya, residivis. Kalau ini yang di bawah, ya film G30 SPK, yang diculik itu orang-orang terhormat itu. Orang-orang terhormat. Orang yang punya guna, yang punya andil di dalam, di dalam bangsa ini, di dalam negara ini. Nah yang di atas, kalian tebaklah gunanya apa. Ya, itu dia. Ya, nah, yakinlah kalian ku bilang. Makanya, dadakan seperti itu jam 7 ke rumah Roy Suryo. Kenapa? Polisi tahu. Kalau sempat ini di WA, polisi kerepotan. Ya kan? Kenapa bilang? Harus dibawa nanti wayangnya. Ya kan? Baru yang kedua, harus cetak baju dulu dia menyablon. Baru yang ketiga, ya kan? Harus dicari sisirnya yang nggak nampak itu. Repot nanti. Karena Roy Suryo ini bangsanya kemana-mana harus bawa sisir ini. repot. Makanya nggak mau repot dia. Iya kan? Setelah itu apa? Nanti belum lagi, ya apa namanya? Nyari penyangga leher lagi dia. Nah, kalau ada kursi roda di rumahnya, kalau nggak ada, ya kan tunggu beli dulu. Makanya harus mendadak ini. Jadi dari video tersebut sudah kelihatan kan bahwasanya ya narasi yang disebarkan oleh Roy Suryo, Tipak dan teman-temannya yang mengatakan Polda Metro Jaya menangkap mereka seperti layaknya G30 SPKI itu bohong besar. Bohong besar. Kalian tahu nggak? Tahu nggak? Egy Sujana katanya diancam mau dibunuh dari kelompok orangnya Roy Suryo. Dari mana kau tahu Bumbar Mela? Dari Eli dan Eti. Terhadap Bang Egy bahwa akan menggorok, membunuh dengan ancaman namanya Denny. Ya, ini dia orangnya.
Ini dia orangnya. Ini dia orangnya. Jadi dia tuh yang ngancam-ngancam tuh dari pihak sono. Karena dia bela-belain Roy di sini. Itu gimana kronologi bisa dapat ancaman, Bang? Lewat Teleponnya langsung Bang Egi. Egi. Voice note. Voice note. Egi, kau pengkhianat. Anjing babi. Kau anjing babi. Kau terima uang 150 miliar. Nah, sekarang aku akan gorok lehermu. Kalau kau nggak percaya, laporkan saya. Sogok Sigit. 10 M. Kau dapat 150 M, sogok Sigit 10 M untuk menangkap saya. Saya rasa nggak perlu disogok. Hari ini kita buktikan sudah buat LP. Ini orang ini. Nah, itu orangnya. Jadi saksinya mereka. Bang, gimana Bang dikatain dihina seperti itu? Ya nggak apa-apa. Kan yang pasti saya bukan anjing, saya bukan babi. Ya dia kena sendiri, jadi omongan itu bertulah karena diri ini sendiri. Nah itulah bukti kita legowo. Kalau saya mau main preman, dia nantang-nantang, untungnya enggak lah ngapain. Bahasa saya kutu kupret mereka itu. Udah aja kita bertarung lewat hukum. Terkait 150 M Bang gimana tuh Bang? Wow. Begini, konteksnya tuh harus dibuktikan dengan fakta. Kedua data, ketiga saksi. Nah kalau dia nyebut segitu, terus saya diam-diam saja, saya nggak lapor polisi, diduga bisa benar, karena takut. Saya justru lapor polisi supaya terbongkar, dari mana bisa ngomong segitu gitu. Bagaimana dia bisa ngomong 150 M, itu kan banyak bos. Kenapa nggak kena OTT? Kenapa OJK dan PPATK tidak siarkan? Ini kan Jokowi kan pejabat, ya. Jadi poin pentingnya itu maksud fakta, data dan saksi. Dan lebih elok lagi harus ada putusan pengadilan bahwa saya terbukti nggak benar. Ini kan nggak ada apalagi putusan pengadilan, fakta datanya aja dia nggak kemukakan. Kalau aku setuju itu Bang Egi, setuju, sangat setuju sekali. Laporkan ke polisi, ya. Tapi kalau bisa, tolong itu laporannya ke Sinudin, Bang Egi, lapor ke Sinudin, tolong dicabut dulu itu, Bang. Kasihan kali dia, Bang. Udah dipecat dia kayaknya kalau nggak salah. Roy Suryo udah nggak mau pakai dia lagi. Oh, belum dipecat. Tapi di sidang yang dibawa, ya kan, yang dibawa ke sidang itu Abdul Ghafur, Refli Harun. Kok Sinudin nggak dibawa katanya, Bang? Aduh, ya. Tolong dulu, ya ini kalau aku percaya ini adalah ulahnya netizen ini. Kalau dari kelompok Roy Suryo sendiri, ya kayaknya agak takut untuk melakukan hal tersebut, ya. Tapi karena ada orang membenci Joko Widodo, oleh karena alasan membenci Bapak Joko Widodo, makanya dia mendukung apa yang dilakukan Roy Suryo, makanya dia membuat hal-hal yang di luar nalar. Kayak gini nih, dia melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Dia itu nggak mikir, kalau aku bilang ini orang awam. Gak ngerti hukum, makanya ya dia berani ngancam-ngancam si Egy Sujana ini, kan begitu. Dia nggak tahu ada konsekuensi. Kayaknya orang kampung mana lah ini gitu. Aku bilang sama kalian, ya Pak Roy Suryo, Sangaji, semua itu Refli Harun sekarang ini ya selalu mengatakan bahwa Joko Widodo harus datang, Yakin aku bilang sama kalian, maaf 1000 kali maaf ya. Mereka ini ya taunya ngomong begitu, tahu keras-keras ngomong begitu, tahu mencak-mencak ngomong begitu. Itu kalau Bapak Joko Widodo nggak di depan. Tapi kalau Bapak Joko Widodo ada di hadapan mereka, yakin aku, mereka itu kayak ayam sayur. Tahu kalian kayak ayam sayur kayak mana? Kalian lihat aja Yusuf Kala waktu ketemu Bapak Joko Widodo di ulang tahun Bayangkara. Kayak gitulah, kayak ayam sayur. Kenapa bilang? Coba. Kemarin waktu nggak berada bersama Bapak Joko Widodo, apa dia bilangnya? Bilang sama Jokowi itu, Jokowi itu bisa jadi presiden gara-gara saya. Tunjukin aja ijazahnya. Begitu jumpa sama Bapak Joko Widodo, melempem. Kayak kue apem yang baru dihangatkan dia. Kue apem yang dihangatkan itu, biar tahu kalian, kan agak letoy dia. Kalau kue apem dingin, dia kaku dia. Yang baru dihangatkan itu dia. Gak percaya kan? Ini buktinya nih. Perhatikan. Apa yang dibuat? Saya tidak tahu. Saya ini bukan siapa-siapa.
saya orang kampung. Saya tidak tahu. Saya tidak. Ngomong apa itu? Salah tingkah kok kan? Salah tingkah. Salah tingkah lo. Lu jelek-jelekin orang di belakangnya, begitu jumpa sama orangnya. Masuk taringmu itu semua ke atas. Lama ini kau sok-sok jago. Jadi Bapak Joko Widodo begitu, ya. Semua lawan politiknya ketika mereka tidak berhadapan-hadapan dengan Bapak Joko Widodo, semuanya kayaknya mereka yang lebih jago daripada Bapak Joko Widodo. Tapi itulah uniknya, itulah kerennya Bapak Joko Widodo. Ketika ketemu sama lawan-lawan politiknya, semua lawan politik melempem. Mau yang jenderal, mau yang pengusaha. Aduh, aku yakin Siti Parosuri begitu juga nanti itu. Mana berani itu. Congornya aja kayak gitu, ya kan? Nah, tahu enggak kalian ya? Si Rismon kemarin biar tahu kalian ya, setelah dia juga kicau mania, dia beberkan kronologis ya terjadinya perpecahan. Tapi sebelum ke situ ya, kita mau dengarkan dulu ya Sang Haji curhat-curhat sambil nangis. Abdul Ghafur Sang Haji. Kemarin si Kozinudin curhat sambil menggibu sampai menggibu-gibu ya di Madinah kan begitu. Bagaimana kesalnya dia melihat si Abdul Ghafur Sang Haji. Sang Haji bikin konten dia biar tahu kalian di channelnya sendiri. Minta maaf dia. Keselio dia bilang apa? Ini belum tentu pra peradilan ini, walaupun misalnya Basuki menang, tetap ini akan ditahan. Apa yang disampaikan oleh rekan saya, seorang senior yang saya sangat kagumi dan saya banggakan, Bang Kozinudin, saya pikir itu hal yang biasa saja, hal yang lumrah, dan itu adalah perbedaan pandangan dari sisi pemikiran hukum saja dan langkah hukum, tetapi kita tetap bersama dan kita tetap bersaudara, kita tetap satu tim sampai kapanpun, sepanjang kita masih punya niat yang sama, kita masih punya tujuan yang sama. Kali gayamu sampai kapanpun sidang aja nggak kau ajak dia. Nggak usah lip service lah, nggak usah lip service lah. Waktu rame-rame kau bilang apa? Itu nggak jadi masalah itu. Itu cuma beda pandangan doang. Sekarang kau bilang apa? Senior yang kau kagumi. Ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Bikin muka sedih lah kau sekarang, Ghafur. Ina. Bahwa musuh kita adalah ijazah palsu. Ya. Tidak mungkin saya bergabung, tidak mungkin Bang RH bergabung dengan tim Pak Jokowi dan kemudian mendeklar bahwa ijazah itu adalah ijazah asli. Tidak mungkin. Ya, saya mempertaruhkan integritas saya sampai mati. Yang saya pertaruhkan adalah integritas saya dan integritas keilmuan saya. Pelaku utama kemarin Rismon ngomong kayak gitu juga loh. Masih ingat aku biar tahu kalian di Madilo dia ngomong apa? Saya sudah bahasa ini, Bang. Saya sudah cetak buku ini. Jadi kalau saya minta maaf, sia-sia perjuangan saya. Lebih bagus saya mati. Sampai sekarang masih hidup orangnya itu. Kicau mania lagi dia. Tidak ada yang pasti di dunia ini, Abdul Ghafur. Mau kau yakinkan pun seyakin-yakinnya sama Kozinudin, sebagai seorang yang merasa senior, kau sakiti hatinya. Jangan-jangan kau sakiti hatinya. Jangan lagi, Ghafur. Semua kemungkinan bisa terjadi.
Yang menjadi idola kalian, yang selama ini kalian anggap senior, yang namanya Egy Sujana belok. Pelaku utama yang paling rajin penelitian belok. Apalagi kayak Roy Suryo, kenapa nggak ada kemungkinan belok? Apalagi Refli Harun, kenapa nggak ada kemungkinan belok? Semua ada kepentingan. Ketika kepentingan mereka itu ya menjumpai titik terang, ya maka segala kemungkinan-kemungkinan yang lainnya itu bisa terjadi, kawan. Bisa terjadi. Itu loh, nggak usah kau bikin-bikin muka-muka gitu ah. Lalu kita Nggak mungkin, Bang Kozi, saya nyebrang seperti Jamada Girsang dan nggak mungkin, Bang. ambil dulu tisu. Tisu, ambil dulu tisu. Mau lap air mata dia, tapi sebentar dulu, kayaknya nggak nampak air mata lu. Tapi itulah, terharu dia. Saya nyebrang ke sana, tiba-tiba membawa Mas Roy untuk minta RJ, untuk menghadap ke Pak Jokowi dan mengakui bersalah seperti yang dilakukan Risma. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengambil pilihan itu. Bang Refli juga demikian. Bang Refli tidak mungkin dan tidak pernah akan membawa Mas Roy ke Solo menghadap Pak Jokowi dan mengemis untuk mendapatkan restoratif justice. Hanya memang di situasi yang krusial ini ada perbedaan pandangan hukum aja, Bang. Abang pengen cepat buru-buru ke persidangan. Kami diberi dulu kesempatan untuk mengklirkan status penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Mas Roy, dan Mas Roy menginginkan itu. Kok tidak ada pecat-memecat kok di tim internal kuasa hukum? Mas Roy tetap menampung semuanya kok. Hanya Mas Roy ingin mengintegrasikan aja semuanya nanti pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Jadi jangan ada framing bahwa ada pengkhianat di dalam perjuangan ini seperti yang akan dilakukan oleh yang lain gitu loh. Kami tidak. Kami komit, Bang. Saya akan fight habis-habisan, Bang. Ush. Dan Bang Refli juga begitu komitmennya. Ya, kami melakukan pra-peradilan ini bukan untuk cari menang kalah. Kalaupun kami memenangkan pra-peradilan ini, nggak ada gunanya juga. Mas Roy juga ditahan. Walaupun kami memenangkan pra-peradilan ini, nggak ada gunanya juga. Mas Roy tetap ditahan. Berarti untuk apa itu pra-peradilan itu? Hah? Cuman ngulur-ngulur waktu doang. Memperpanjang permainan. Nah, aku nih. Gak ada gunanya pra-peradilan. Walaupun menang, Mas Roy juga tetap ditahan. Apakah keputusan pra-peradilan nanti bisa kemudian membebaskan Mas Roy dalam perkara pidana ini? Tidak. Tetapi satu hal adalah, Mas Roy ingin memberikan pendidikan hukum kepada aparat penegak hukum. Semua aparat penegak hukum ketika melakukan penangkapan, penahanan di rezim KUHAP yang baru, harus menegakkan prinsip due process of law, harus melihat prinsip-prinsip kemanusiaan gitu, dan harus melihat porsi perbuatan. Jangan perbuatan orang maling ayam diperlakukan seperti koruptor besar gitu. Jangan karena tindak pidananya pencemaran nama baik, fitnah,
terus kemudian didatangi, ditangkap, ditahan seperti pelaku tindak pidana teroris gitu. Kan ini nggak imbang. Di dalam hukum itu ada namanya asas proporsionalitas. Ya, harus imbang antara perbuatan dan perlakuan hukum. Nah, ini yang kami challenge di pra-peradilan, bahwa kemudian Bang Aka quote and quote memandang itu bukan langkah yang strategis. Saya kira itu cara pandang kita aja yang berbeda, Bang. Tapi bukan menjadi sumber perpecahan kita. Enggak. Kita tidak pecah. Kita tidak pecah. Perasaanmu beda sama perasaannya si Kusinudin. Udah ngamuk-ngamuk dia itu. Kita tidak pecah. Orang itu nggak mau lagi. Udah nggak bisa lagi, ya kan? Gini sekarang begini, ya. Kusinudin ngamuk sama kau, ya kan? Apa namanya? Si Refli ngamuk sama Kusinudin sama ngamuk sama kau. Sekarang kau tinggal cari aja mau sama siapa kau ngamuk. Ngamuklah kalian secara berantai. Alah, ya jadi memang itulah dia, ya apa namanya? Ketika seorang, aku udah berapa kali aku bilang sama kalian, mau sana aku ngomong sama kalian. Orang bermasalah kalau jumpa dengan orang bermasalah, mereka nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Mereka bahkan akan menciptakan masalah-masalah baru yang lebih besar lagi. Tapi tahu tak kalian, ya pecah kongsinya orang ini, yang paling bahagia siapa? Yang paling bahagia bukan Bapak Joko Widodo, yang paling bahagia Rismon. Joget sama dia biar tahu kalian. Dibeberkannya biar tahu kalian. Ya awal mula perpecahan itu nih kita dengarkan. Mereka berdua maupun pengacaranya. Jadi kalau mereka yang masih belum percaya tentang pecah kongsi ini saya berikan fakta yang terjadi sebelumnya. Pada saat saya masih di bawah koordinasi Abraham Samad, ya, baik saya, Rosuryo maupun Tifa, ada kejadian yang unik, ya, yang sebenarnya pecah kongsi ini sudah lama, ya. Sudah lama ya. Nah, pada saat itu, ya, Tifa ini, ya, entah dengan pertimbangan apapun dari Abraham Samad, Tifa ini dipecat, ya. Ketika kami masih berada di bawah koordinasi Abraham Samad, Tifa ini dipecat sebagai klien. Ya, ingat, Tifa ini dipecat sebagai klien. Entah pertimbangan apa saat itu, terjadi perdebatan luar biasa, ya, antara Abraham Samad dan Tifa, ya, pada saat Tifa ini dipecat, ya, dan Tifa saat itu nangis gitu, ya kan, kenapa saya sebagai klien dipecat, bla 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 bla. Itulah yang terjadi. Oh, jadi Abraham Samad memecat yang namanya Tifa. Kau pertanggungjawabkan ya, Rismon ya, karena kemarin Abraham Samad ngaku katanya dia jangan dihubung-hubungkan dengan masalah orang ini. Seru ini. Cepat-cepatlah persidangan biar si Rismon jadi saksi. Jadi, wow, itu seru banget itu di kantor Abraham Samad. Ya kan, perdebatan. Saya cuma diam, apa yang terjadi di antara orang ini dua. Kok tiba-tiba si Tifa dipecat oleh Abraham Samad. Sampai detik ini pun saya tidak tahu apa pertimbangannya, ya kan, si Tifa ini, gitu loh, ya kan. Jadi berikutnya juga, ya, sebelum pemecatan itu terjadi, ya, jadi si Al-Katiri, ya, pengacaranya Tifa ini juga sempat diusir, dari pertemuan di kantor Abraham Samad. Kenapa Al-Katiri ini diusir? Karena dia menghadiri ILC di tempat Karni Ilyas, ya. Nah, jadi Al-Katiri ini, ya, menghadiri ILC tanpa persetujuan koordinasi Abraham Samad dan Kozinudin. Jadi Al-Katiri ini
sampai diusir. Dan itu ramai sekali pada saat itu gitu. Ya, jadi di bawah koordinasi Abraham Samad ini harus disepakati siapa yang tampil di mana, ya, baik di podcast, terutama podcast besar di ILC maupun di televisi. Nah, ternyata Al-Katiri ini tidak terkoordinasi dulu, tidak izin dulu, gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang pecah kongsi itu sudah lama terjadi, gitu loh, ya. Jadi Tifa pun sudah dipecat gitu loh sebagai klien. Bayangkan, sebagai klien dia sudah dipecat dan itu ribut saat itu, ribut seribut-ributnya. Itu dia. Udah mau bikin kopi aku, Pak. Makin lama ini ngomongin 3 menit lagi aja ya, udah kantuk ketiduran aku gitu. Aduh, ya. Jadi itu dulu dari Opung Parabella. Kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya, ya. Kita akan lihat sidang berikutnya, ya. Bapak Joko Widodo sudah dinyatakan bahwasanya beliau akan hadir di dalam persidangan. Tapi nggak tiap sidang juga. Di mana persidangan yang memang betul-betul harus menghadirkan beliau, ya beliau akan datang. Komit. Oke, itulah Opung Parabella, Kesalahan NKRI harga mati.